Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, lebarannya bersama KTL Talks. Ini Pal, ini udah edisi Ramadan atau edisi Lebaran? Edisi Lebaran kayaknya Pal ya. Kayaknya edisi Lebaran, tapi kita usahakan Kan, naiknya sebelum Lebaran lah. Naiknya sebelum Lebaran ya, Kaulamido. Nanti berarti kalian dengar ini udah mendekati Lebaran. Iya. Kembali lagi ya di kita Bang Boim dan Gempal di KTL Talks tentunya yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pegiat imigrasi sedunia. Wow. Pegiat imigrasi. How do you do? Konnichiwa. Dari mana lagi Bang? Buongiorno Italiano. Italian. Ini versi dunia nih. Ngomong-ngomong dunia nih Pal. Ya. Ini pasti pada bertanya-tanya nih. Iya, kalau Lebaran tuh kan biasanya Betul. dunia. Belum ya betul. Biasanya nih lokal, domestik Pak, Iya, pulang kampung, pulang mudik, kampung, ya kan, mudik. Kaulamido, ya kan, mudik, yang biasanya libur. Tapi nih kalau kali ini kita ngebahas Lebaran ini bagaimana kalau di luar negeri nih? Kalau di luar negeri, soalnya kan mungkin Kaulamido ada yang nggak kebagian tiket buat pulang kampung, ya kan? Tapi di luar negeri ada ya tiket. Ya kan, soalnya biasanya yang dari luar negeri ke Indonesia. jadi rame. jadi gantian ya Pal ya. Iya. Yang dari luar negeri ke Indonesia, Indonesia ke luar negeri. Iya. Cakep. Siapa tahu. Siapa tahu. Walaupun tetap kita utamakan pariwisata Indonesia. Iya. Tapi kalau misalnya Indonesia. kebagian apa boleh buat. Siapa tahu lebarannya mau di luar negeri. Nah, Mohon maaf lahir dan batin. mohon maaf Pak Menteri Pariwisata. Masih suasana Lebaran Pak. Iya. Jadi tadi Pal yang Gempal bilangkan itu bisa Iya. mempertimbangkan juga mengajak keluarga merayakan Idul Fitri di luar negeri. Iya, ya kan? betul. Banyak loh Pal yang di luar negeri ini yang ramah sama wisatawan muslim. Betul. Untuk merayakan di luar negeri. Ya kan? Dan Atau bisa juga pilih negara-negara yang penduduk muslimnya mayoritas kan Pak. betul. Nah, ini makanya kita mau sharing nih. Kita sharing tips nih. beberapa tips yang perlu untuk Tips disiapkan dan Kaulamido kalau misalnya mau berlibur. berlebaran Dan berlibur. ke luar negeri. Sambil menyelam minum air. Ya, Minum nah, opor. yang pertama itu adalah pilih negara bebas visa. yang bebas visa. Betul. Jadi supaya Kaulamido tidak repot, ya kan? yang Jadi buang bisa waktu. jalan-jalannya lebih nyaman, lebih mudah. Udah, yang paling nyata aja tuh kan yang paling dekat kan Malaysia tuh ada Misalnya. markas muslim juga, atau Singapura atau juga yang Brunei Darussalam ya. Yang paling Betul. dekat. Tapi Jadi ini pilihan juga tuh. loh yang lagi sering-sering viral di TikTok nih, Thailand Selatan loh. Oh, apa itu Pak? Iya, soalnya banyak anak-anak gadis gitu kayaknya di Thailand Selatan. Siapa tahu mau Cari jodoh. Iya kan? Atau ngedate-nya kan bisa sambil makan opor ayam sama ketupat. Ya kali bawa ketupat. Iya, tapi kuahnya kuah tom yum. Kedua, baru lagi bawa barang seperlunya. Iya. Ya, bawa barang yang benar-benar dibutuhkan agar tidak menyulitkan nih waktu liburan. Meski banyak nih maskapai-maskapai yang sudah dibelikan tiketnya, fasilitas bagasi tambahan, tapi tentunya harus menyesuaikan barang bawaannya. Iya. Ini tipsnya juga. Nggak mungkin juga tadi yang itu Pal, bawa ketupat, kitchen set. Ya kan, mending nggak usah liburan kalau gitu kan. Tapi kayaknya biasanya ini Apa tuh, di Bang? Lebaran kedua atau ketiga kayaknya ya. Iya, misalnya siapa kayak di lebaran itulah. Ya, Ya. kayaknya. Jadi ya bisa aja sih misalnya kayak, Bisa aja, bisa. takutnya nggak cocok sama makanan di sana, bawa rendang yang kemarin. Rendang yang kemarin yang udah dibuat Iya. Kan tinggal diangetin aja tuh, masukin Betul. ke ini ya. ke freezer dan bla bla blanya. Ya kan? Gampang lah, nggak usah dijelasin ya Kaulamido. Yang ketiga, jelajah destinasi sekitar, ya kan. Nggak mungkin Kaulamido nih suasana lebaran
soal-soal lebaran itu cari warga lokal tentang pusat kuliner halal atau spot wisata yang menarik di negara yang Anda tuju, ya kan? Betul. Pertimbangkan juga tuh wisata-wisata yang nyaman untuk dijajah. Ya, misalnya yang keempat, kunjungi masjid-masjid yang Iya, ada di sana. masjid lokal, sensasi lebarannya tuh kayak gimana sih Pal ya di negara lain? Melihat arsitektur. Iya, karena mungkin berbeda kan domestik kita di sini di Indonesia dengan negara lain yang untuk kita melihat bagaimana di sana kearifan lokalnya di negara tetangga ataupun negara tujuan lebarannya Kaulamido. Nah, dan yang pasti Betul. Kaulamido harus mempersiapkan paspornya dan juga memberikan tempat khusus untuk paspornya. Betul. Kenapa? Betul. Bang Boim. Karena kehilangan paspor di luar negeri sungguh-sungguh sangat tidak mengenakan. Ada gak sih ceritanya Bang Boim? Ada nih. Jadi ceritanya banyak juga sih pengalaman nih. Juga dia cerita bahwa kalau kehilangan paspor di luar negeri. Jadi dia kawan-kawan saya itu langsung dia untungnya dia mungkin well prepare ya, maksudnya dalam artian dia nggak panik. Dia langsung setelah tahu nih paspornya hilang, dia langsung nih Pal, langsung ke kepolisian setempat di sana. Ini case-nya waktu itu di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Jadi dia datang ke sana, polis di Raja Malaysia dia ke sana, ya istilahnya kayak laporan kehilangan lah ya, bahwa dia turis Indonesia dan ini bla 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 bla, dikasih kayak semacam surat pengantar gitu. Terus dia langsung ke kedutaan besar KBRI di Kuala Lumpur dan alhamdulillah ya Pal, pengalaman ini juga ceritanya itu dilayani dengan baik dan itu alhamdulillah pada saat itu langsung nantinya diberikan SPLP untuk kembali pulang ke Indonesia. SPLP itu surat perjalanan laksana paspor. Iya. Jadi cerita juga ke saya, wah bagus nih kita juga, oh ternyata kayak begitu proses tahapan di kalau kehilangan paspor di luar negeri ya Pak. Nah ini jadi pengalaman juga buat pengalaman orang yang menjadi pelajaran juga nih buat Kaulamido nih Pak. Betul. Kalau ini nggak usah panik, nggak usah ini, tetap cari kantor polisi atau otoritas tempat yang untuk melaporkan kehilangannya. Jadi dia nggak usah panik. Bagaimana saya jelasin tadi nih Pak. Jadi kawan saya ini langsung lapor ke sana, nggak lama urusannya langsung dapat dan lalu langsung ke perwakilan kita nih Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, langsung di sana melaporkan, berproses bla bla bla, ceritain kronologinya gini-gini, ya udah dikeluarkan itu balik pulang surat perjalanan dan laksana paspor yang sekali pulang nih ke Indonesia. Itu nggak bisa dipakai. Enggak, berarti dia harus nge-apply lagi nih Pal pada saat dia mau bikin paspor lagi. Ceritain kronologisnya, dia hilang gini di luar negeri bla bla bla, nanti kita akan proses di Indonesia. Jangan lupa SPLP-nya juga dibawa. Dibawa juga, itu jangan sampai hilang. Makanya jangan hilang lagi, masa hilangnya double, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Makanya jangan sampai hilang. Betul. Nah, caranya gimana nih tipsnya? Misalnya betul tadi yang Gempal bilang tuh ya Sahabat kan? Mido bisa kasih pelindung atau cover khusus. Betul. Yang kedua ditempatkan di tempat yang khusus lah, misalnya mungkin kayak bawa tas yang biasanya tuh kan kalau kita traveling kan ada tas nih Pal, tas yang maksudnya tas yang kecil yang di situ dompet apa segala macam yang gampang dan juga aman toh, ya kan gitu. Ini biasanya juga Kaulamido pasti kalau jangankan ke luar negeri, kalau misalnya ke warung kopi aja bawa tas kan. Iya, makanya kayak harus ada tempat yang khusus dan juga jaga dari nggak cuma kehilangan, jaga juga dari ketumpahan kopi ya. Kopi, iya itu jangan ini. Kopi lupa mindahin tasnya. Iya, lupa mindahin. Iya. Belum lagi kena kuah opor. Ternyata opor di luar negeri beda, menyerapnya cepat. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu lebih ya. watery. Lebih watery. Apaan sih? Ya udah kan, daripada semakin gak jelas. Tapi ada satu lagi Pak. Satu lagi tips kalau di luar negeri juga catat tuh nomor-nomor penting pengaduan di luar negeri ya. Tentunya catat nomor-nomor perwakilan kita di negara tujuan ya. Betul. Bisa search di Google kok. Bisa. Dan itu juga salah satu kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi pada saat libur Lebaran nanti yang Kaulamido rencanakan, kan kita udah tahu nih apa-apa yang menjadi catatan kita. Jadi kemana harus menuju. Oke, itu tips terakhirnya Pak. Sampai di sini dulu KTL Talks episode menjelang Lebaran. Mohon maaf lahir batin dari kami. Saya Bang Boim, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye.